dulu dia harus melepas hal yang paling berharga. Kamu tuh bisa nggak jangan negatif thinking sama Billy, kasihan tahu. Aku Akila dan Raisa kompakan keselnya karena para pacar sepakat di mode overprotective. Harry dan Mohan siap jadi satpam pribadi yang memastikan Billy maupun Mosa nggak punya celah sedikit pun untuk mendekati keduanya. Ditambah Rose yang ikut mengingatkan soal kado dari Billy. Pengawasan terhadap Akila pun rasanya makin ketat. Alhasil emosi Akila pun meledak dan omelannya pada Rose justru terasa sangat masuk akal. Emang deh ya, belakangan ini Rose akan sedang gabut dari urusan percintaan yang overthinking tentang Excel, hingga hubungan perjodohan itu pun terasa anyep. Bahkan saking gemesnya, Akila spontan merampas HP Rose dan langsung melakukan video call ke Excel, sekaligus memberitahukan kalau Rose sedang kangen. Hasilnya, Excel tentu aja langsung senyum bahagia. Terlebih ketika melihat Rose yang biasanya bersikap manja seperti adik kecil ke kakaknya, justru kali ini mendadak diam dan gugup. Terlihat jelas Rose sedang salah tingkah dengan cara yang elegan di depan cowok yang disukainya. Bahkan Akila pun ikutan baper nih guys, seakan ini pertama kalinya melihat bestinya benar-benar gugup di hadapan seorang cowok. Nah, setelah telepon berakhir, Rose spontan menempelkan HP itu ke dadanya. Sepertinya Rose sendiri bingung, atau malah sedang menghayati jantungnya yang berdebar lebih cepat, atau mungkin ada perasaan lain yang memang belum mampu didefinisikan sendiri tentang EXO. Lalu tibalah momennya bagi Akila membuka kado dari Billy, dan isinya gantungan lucu, kaos kaki dengan gambar wajah, makanan kecil yang unik dan menggemaskan, sampai benda kecil yang bisa dipencet dan mengeluarkan pernak-pernik. Tentu aja dong Akila langsung bersorak seakan gadis kecil paling bahagia sedunia. Namun benda-benda itu justru menjadi alarm bagi Harry. Saking herannya, Harry langsung menjelaskan keanehan seolah Billy emang mendengar ucapannya dengan Akila semalam. Bahkan Harry juga menceritakan hasil penyelidikan sebelumnya bahwa Billy di detik-detik terakhir pindah ke fakultas yang sama dengan Akila beserta hal-hal lainnya. Tentu aja bagi Mohan dan Raisa, rangkaian kebetulan seperti ini jelas mulai terdengar mencurigakan. Menariknya nih guys, sesaat ekspresi Akila sempat berubah. Ada sepersekian detik lah wajahnya terlihat seakan ikut berpikir, seolah ucapan Harry sebenarnya berhasil menanamkan sedikit rasa curiga juga pada Akila. Tapi setelahnya Akila justru langsung mati-matian membela Billy. Dengan lancar ya Akila menjelaskan berbagai hal tentang Billy. Bahkan Akila langsung menepis kemungkinan kalau Billy mendengar percakapan mereka semalam. Dan andai iya pun, Akila yakin itu masih terdengar masuk akal. Protes Akila akhirnya membuat Harry dan yang lain memilih diam. Mereka tentu nggak ingin pembicaraan mengenai Billy berubah menjadi pertengkaran baru dengan Akila. Tapi anehnya nih guys, kamera sengaja menyorot pada ekspresi Akila. Di sini senyuman tipis Akila seakan menyimpan sesuatu. Mungkin nantinya akan jadi petunjuk bahwa Akila sebenarnya mulai menyadari ada sesuatu yang aneh dari Billy. Dan mungkin aja diam-diam Akila ingin menyelidiki Billy sendiri. Namun ya, berdasarkan karakter Akila selama ini, jadi muncul kemungkinan yang jauh lebih besar. Akila mungkin aja mulai benar-benar terpesona oleh cara Billy memahami keinginannya. Karena cara Billy memberikan benda-benda yang disukai membuat Akila merasa begitu diperhatikan dengan versi yang buatnya nyaman dan penuh tantangan, bukan yang mengekang. Bahkan lucunya ya, setelah perdebatan itu, bisa-bisanya Akila malah memeluk kotak kado itu begitu erat ke dadanya dengan senyuman yang sangat bahagia, seolah Akila nggak peduli perasaan Harry. Padahal gimana pun posisinya saat itu, Akila sedang menerima hadiah dari cowok lain. Merasa situasi mulai sensitif, Rose kemudian minta waktu bicara berdua aja nih dengan Harry, karena Rose sadar mengawasi Akila secara terang-terangan hanya akan membuat masalah semakin besar. Apalagi kalau Akila udah merasa dikekang, omelan Akila bukan lagi sekedar candaan dan lucu-lucuan, tapi bisa aja benar-benar memicu pertengkaran dan kembali merusak persahabatan mereka. Maka Rose pun menyarankan sebaiknya Harry sendiri yang berhadapan langsung dengan Billy, tapi menekankan ya Harry di sini harus sebagai cowok yang sedang cemburu dan mau memberikan batas yang jelas. Sebab Billy ini punya kemampuan memainkan posisi sebagai korban. Dengan wajah yang polos dan sikap memelas, sangat mudah bagi Billy membuat Akila kembali merasa kasihan dan membelanya. Berubah gitu. Dia tahu persis barang-barang yang Akila mau beli. Akila baik sama gue. Jangan salah artikan kebaikan dia. Gak lama Harry pun nyamperin Billy yang saat itu sedang duduk sendirian di taman kampus. Lagi-lagi di sini Billy memasang wajah polos. Memang gesturnya seperti itu guys, seolah nggak memahami alasan kenapa Harry terlihat kesal. Bahkan Billy langsung mengakui kalau semalam hanya kebetulan mendengar percakapan Akila dengan Harry. Jadi di sini seolah Billy merasa wajar aja kalau berinisiatif duluan mencari barang-barang tersebut sebagai hadiah persahabatan karena merasa Akila udah begitu baik padanya. Penjelasan dari Billy terdengar sederhana, tapi justru makin buat Harry sulit
menahan emosinya ya. Walaupun nada bicara Harry tetap rendah, tekanannya terasa jelas saat mengingatkan pada Billy agar nggak terlalu berharap lebih dari kebaikan Akila. Namun tanpa Harry sadari sebenarnya aura kecemburuan dan kemarahannya justru jadi bukti kalau Billy sudah memenangkan permainan di babak ini. Karena Billy bukan hanya berhasil mengambil alih posisi Harry yang seharusnya menemani Akila membeli barang-barang itu, tapi juga Billy memang sedang membangun jarak antara Akila dengan orang-orang yang harusnya paling dipercaya. Harus melepas hal yang paling berharga. Melepas apa? Oke guys, beralih ke alur Daniel dan Ares yang masih membahas nama Leon Suhandi bin Soeharto. Ternyata nama itu hanyalah sekedar identitas palsu. Nama itu pun merupakan identitas buatan dari arsitek of silent mendiang kedua orang tua Harry atas perintah dari Ares. Karena itulah Ares bisa langsung mengenali bahwa Leon yang tertera di dokumen sebenarnya bernama Elvan Leon Mahendra. Namun nama belakang Mahendra bukanlah berasal dari keluarga terpandang ataupun kalangan aristokrat yang elit. Justru ya, latar belakang Leon dulunya hanyalah seorang pegawai kecil di salah satu anak perusahaan milik keluarga Alferic. Bahkan perusahaan tersebut hampir nggak pernah didatangi langsung oleh Ares. Pada masa itu kehidupan Leon benar-benar sulit setelah kaburnya Angelica meninggalkan kedua putri mereka yang masih pada kecil. Buat kondisi Leon makin terpuruk sampai harus rela menyerahkan Akila pada Mayang. Namun semuanya mulai berubah setelah 5 tahun kemudian ketika suatu laporan keuangan buatan Leon akhirnya nyampe ke meja Ares. Nah, di saat itulah Ares terpukau oleh kerapian dan detail pekerjaan tersebut dan mulai melihat kemampuan Leon yang sebenarnya. Sejak itu Leon direkrut dan ditempatkan dalam posisi yang sangat tersembunyi sebagai orang kepercayaan Ares di balik layar. Tugas Leon bukan pekerjaan biasa. Leon menangani berbagai urusan besar dan sensitif. Tapi di permukaan Ares sengaja membuat posisi Leon terlihat seperti pegawai biasa yang mengerjakan berbagai pekerjaan serabutan. Semuanya dilakukan supaya nggak ada orang yang mengetahui seberapa besar sebenarnya peran Leon dalam perusahaan Alferic. Jadi total Leon udah sekitar 15 tahunan guys bekerja di lingkungan keluarga Alferic. Tapi kurang lebih 10 tahun terakhir aja ya barulah Leon benar-benar menjadi tangan kanan Ares secara diam-diam. Lalu 2 tahun sebelumnya Leon mendapatkan tugas menanganin sebuah kasus di Amerika. Meskipun di sini belum disebutkan secara gamblang, ada kemungkinan besar berkaitan dengan proses pembukaan aset milik mendiang James Esteban yang sempat dibekukan oleh pihak bank. Setelah tugasnya untuk kesekian kalinya berhasil dengan sempurna, maka Leon pun kembali ke Indonesia. Namun tiba-tiba Leon malah mengajukan pengunduran diri dengan alasan ada urusan keluarga. Saat itu si Leon bersumpah bahwa pekerjaannya sampai mati. Nah, bisa aja ya ada kemungkinan Dominic Casarius ikut campur dan memberikan tekanan atau ancaman pada Leon agar segera meninggalkan Alferic. Karena sebelumnya James Esteban berkaitan dengan konspirasi besar hingga menyeret Daniel sampai masuk ke dalam penjara. Jika Leon memang mengetahui terlalu banyak tentang kasus itu, menyingkirkan Leon jelas menjadi langkah yang sangat strategis. Lagi pula ya, Dominic bukan cuma akan menghilangkan seseorang yang berpotensi membuka rahasia besar itu, tapi juga sekaligus membuat Ares kehilangan salah satu orang paling dipercaya dan paling berguna di balik layar. Dari percakapan duo Alferic senior ini baru diketahui juga ya bahwa ternyata pernikahan dia dengan Leon hanya berlangsung sekitar 1,5 tahunan. Jadi itulah sebabnya dia nggak tahu riwayat pekerjaan di Leon dan merasa cukup aman untuk merekomendasikannya bekerja di perusahaan Ken. Namun setelah mengetahui di mana keberadaan Leon, justru sekarang Ares justru berharap melalui dia mereka bisa membuka jalan agar Leon kembali bergabung dengan perusahaan Alferic. Dan mungkin sudah waktunya bagi Ares memberikan jabatan yang cukup penting tanpa Leon harus terus sembunyi. Bukan hanya agar Lydia dan Akila makin bangga pada papa kandung mereka, tapi juga supaya nantinya Leon bisa berdiri tegak di hadapan Mayang yang sering merendahkannya.